nyata kepada masyarakat. Itulah tujuan pemerintah, teman-teman. Sepakat? Yang berikut, teman-teman. Bapak Bupati sendiri, dia sudah berkeliling di setiap daerah. Tetapi apakah dia tidak melihat bahwa di daerah-daerah itu membutuhkan pelayanan dari masyarakat? Mama ini kita temui dia dengan mama ini mengatakan bahwa dia selama berapa puluh tahun tidak mendapatkan pelayanan dari pemerintah. Maka hari ini kita harus hadir untuk memperjuangkan itu, teman-teman. Jadi Bapak Bupati sendiri tidak usah di dalam ruang mewah itu, karena itu adalah fasilitas pemerintah. Itu adalah jeripaya dari rakyat. Rakyat berjeripaya untuk memberikan fasilitas yang layak untuk seorang bupati, teman-teman. Jadi jika hari ini dia tidak keluar, maka apakah dia layak sebagai seorang pemimpin? Saya secara pribadi saya sayangkan pemimpin seperti ini, teman-teman. Sangat sayangkan bahwa Bapak Bupati yang saya hormati, tetapi yang tidak saya Bapak Bupati yang saya hormati, tetapi yang tidak saya banggakan, teman-teman. Aspirasi rakyat yang sudah kita sampaikan terbuka, hari ini kita datang tidak ada orang. Ini kan mereka tidak menghargai kita. Bukan soal hanya menghargai, tetapi menelantarkan pelayanan masyarakat. Semua bangun jalan di kampung, dan bikin. Soalnya bisa begitu. Pemerintahan yang baik itu harus ada delegasi dong. Masa delegasi tidak ada? Pak Polisi tolong lihat ini juga. Ini masukan penting juga bagi Forkopimda di daerah ini. Kami datang ini bawa aspirasi, ada mama tua yang haknya belum terpenuhi. Masa delegasi tidak ada satu orang pun? Satu kantor bupati kosong kepala dinasnya. Bagaimana mungkin? Ribuan PNS, ribuan pejabat daerah ini ikut Pak Bupati semua pindah bebas. Ini kan omong kosong kita. Ya mungkin sebentar boleh dirilis. Ini bagaimana ini? Ini tidak jelas. Tolong sampaikan di Pak Bupati, Bapak dong ini. Kami tidak mau ribut dengan Bapak dong, karena kami tujuan datang sini baik. Tolong sampaikan di Pak Bupati, kalau beliau konsisten bicara soal penghematan anggaran, maka harus batasi itu rombongan itu. Jangan semua rombongan jalan di daerah hanya untuk tepuk tangan waktu habis ngomong. Tetapi besok nota bensin semua masuk di bendahara. Ini masalah. Ini persoalan yang ada. Itu son boleh. Sepakat ya? Itu tidak bagus. Bagi pelayanan pemerintahan kalau model begini itu sangat buruk. Masa delegasi tidak ada? Teman-teman tetap tenang. Saya atau Mam Tua di mana? Kami datang ke sana, tidak apa-apa. Karena ini kami ada bawa Mam Tua ini supaya bisa tersampaikan, habis itu Mam Tua kami bisa ada yang antar. Atau lemo atau saya. Ada orang terus kenapa Bapak dong tutup pintu juga? Bapak dong siksa kotong. Betul kosan? Kalau di dalam sana ada orang kotong ketemu, terus Bapak dong siksa kotong berdiri di sini panas-panas. Maksudnya kapan? Bapak-bapak yang kami mengharap pero kita di dalam kita mau dengan kami tidak buat kejahatan. Dan itu Bapak jaga ini mau jaga. Kalau coba Bapak jaga ini tutup pintu, Pak coba. Bapak dong so kasihan dipotong. Bapak dong boleh setengah mati begini, tapi mungkin ada keluarga Bapak di kampung-kampung mengalami hal yang sama. Betul. Tapi hanya karena tuntutan jabatan, Bapak dong hari ini memperlakukan kotong di luar sini. Macam kayak kotong datang kok ada musuh. Buka saja pintunya, kenapa? Apa yang salah dengan kami? Apa yang salah dengan kami datang menyampaikan tentang kebenaran? Lalu Bapak dong tutup pintu. Seolah-olah kami ini datang berbeda dengan Bapak. Sonde Bapak. Saya pastikan bahwa ada keluarga Bapak yang mengalami hal yang sama juga di kampung-kampung. Son boleh begitu. Buka saja banyak. Buka saja, tidak apa-apa. Kami ini taat kok. Kami ini taat. Bisa tidak dibuka? Bapak bisa tidak dibuka? Tapi kunci ada bawah. Paling tidak kami duduk di situ.
Paling tidak kami duduk di situ di tempat-tempat itu. Oh, dia adalah seorang koruptor, teman-teman. Kok masyarakat saja dia tidak temui, teman-teman? Berapa emosi saja dia tidak bisa atasi, teman-teman. Bagaimana kita bisa percaya ke dia untuk satu masa depan, teman-teman? Artinya dia ini gagal, teman-teman. Jika dia berani, dia pasti keluar untuk temui ketemu. Nah, sekarang mungkin barusan apa yang disampaikan oleh Pak PPP, Pak Adis, mungkin kurang doktrin dari Bapak Bupati. Makanya beliau ini mungkin kesalahan beberapa kata teman-teman dalam penyampaian beliau, teman-teman. Tapi kita belum saja, teman-teman. Mungkin ke depan ini bisa menjadi motivasi untuk Bapak agar temui masa seperti itu, dapat doktrin yang lebih dominan untuk menyampaikan kepada kami, Pak. Jangan sampai Pak ini digaji oleh rakyat, tetapi pintu ini saja mau dibuka pun tidak. Kasihan, Pak. Kami rakyat hari ini kami di sini bukan tidak masalahkan, tetapi hadirkan pemimpin itu, Pak. Bahwa pemimpin itu bukan dipilih atas kepentingan Pak sendiri, tetapi atas kepentingan kami, Pak. Tolong pahami itu, Pak. Bahwa Anda hari ini menjadi seorang Pol PP yang terhormat, kami beri hormat kepada Pak. Tapi ingat bahwa Pak diberi hormat oleh rakyat dan Pak digaji oleh rakyat, Pak. Bahwa Anda memakai kacamata seolah-olah kami rakyat ini tidak diindahkan sama sekali, Pak. Jadi kalau bisa hadirkan saja dia, Pak. Kalau memang Pak Bupati itu hebat dalam merangkai kata-kata manis, maka hadirkan dia. Tapi hari ini pun kami siap untuk bertemu dengan dia. Kasih seperti karena kami hadir di sini dengan kajian-kajian yang jelas bahwa adanya ketidakadilan, Pak. Jadi tolong jangan terlalu merugikan rakyat, Pak. Karena kami di sini bukan atas kepentingan seseorang, Pak, tapi atas kepentingan rakyat, Pak. Keluarga kami, Pak, dan mungkin keluarga Anda, Pak. Jadi tolong jangan terlalu seperti itu, Pak. Ya, maksudnya bilang semua pada pergi tapi ternyata kan ada. Jadi ini tidak bagus buat pelayanan, itu tidak bagus. Bapak-bapak ini kan wakil Allah, ya, sebagai pemerintah wakil Allah yang mewakili di dunia ini. Gitu. Kami datang ke sini kan kebetulan saja tadi kami di jalan ada mama ini menyampaikan apa yang dia alami, sehingga itu yang mendorong kami untuk kami minta harus bertemu untuk menyampaikan. Kalau tadi di jalan kami tidak bertemu mama ini, kami juga tidak akan memaksa untuk bertemu siapapun. Karena tujuan kami hari ini hanya untuk mimbar bebas saja, menyampaikan aspirasi, menyongsong 28 Oktober hari Sumpah Pemuda. Nah, tapi karena kami tadi bertemu mama ini di jalan dan dia menyampaikan ada hal-hal yang menurut kami perlu diperhatikan oleh pemerintah, dalam hal ini Pak Bupati dan jajarannya, sehingga kami sampai memaksa untuk harus bertemu, ya, bertemu dengan Bapak. Kira-kira begitu ya, Bapak saya sampaikan. Jadi mama ini Om Buton Okan mama, Okan Masakau. Mama Yosinasna 13 Mendasi Nursilata. Ya, jadi Mama Nursinasna ini tadi kebetulan pas kita lagi di pasar, Mama ini mengadu di kita terkait dengan seumur hidupnya Bapak, Mama ini belum pernah mendapatkan bantuan pemerintah. Jadi Mama ini punya kartu keluarga kan Muy? KTP ada. Apakah Mama pernah mendapat bantuan PKH, BNPT? Apakah Mama pernah dapat bantuan rumah, raskin? Tidak pernah. Bantuan BMT dana desa baru-baru? Bantuan dana desa, apakah Mama pernah? Apa? Pau kita nang komen desa, berarti itu Mama sudah dapat, ya. Jadi tadi Mam Tua sampaikan kepada kami bahwa Mam Tua tidak pernah mendapatkan bantuan apapun.
ya. Dan pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan, nanti kita cek kembali, dan kita ingin Mam Tua ini menyampaikan minta untuk diperhatikan, ya, diperhatikan. Lalu di TEAS itu Bapak ada 5 lansia yang sudah kita lakukan pertemuan verifikasi 3 kali dengan camat, ya, dengan camat. Tetapi sampai hari ini yang 5 orang ini belum mendapatkan sentuhan, belum mendapatkan bantuan. Sudah dilakukan verifikasi tapi belum. Ini mohon dijadikan catatan, ya Bapak ya. Terus teman-teman dari Ikmaban kemarin juga menyampaikan terkait dengan asrama TTS yang ada di Kupang, Pak Kabid. Asrama TTS yang ada di Kupang itu sekarang kondisinya sangat buruk, rusak, dan mungkin Pak Ketua bisa sampaikan ya soal. Baik, terima kasih Bapak Arif yang sudah kami, Bapak yang sudah Bapak Ayam. Di sini kami dari mahasiswa TTS semua, mahasiswa asal Manugas di sini akademi dan sudah dikumpul. Dalam kesempatan ini kita dengan Hari Sumpah Pemuda, maka kami mengeluarkan dan menyampaikan kendala-kendala kami, dan juga kendala kami ini tidak terlepas dari pemerintah. Di mana salah satu aset daerah Kabupaten Timur Tengah Selatan yang berada di pusat kota Kupang, di mana sampai hari ini pun tidak adanya perhatian dari pemerintah TTS. Dan keadaan dan kondisi di asrama TTS itu sangat memprihatinkan, dan itu dibilang tidak layak huni lagi. Kemudian kenyamanannya pun sangat-sangat tidak diperhatikan, sehingga sering terjadinya kekacauan dan keributan yang beberapa bulan yang lalu itu terjadi kasus. Satu persatu, tetapi yang hadir dan selalu menemani kami, meliput kegiatan kami berterima kasih. Semoga Tuhan menolong dan memberkati rekan-rekan pers dan terus sukses dalam setiap pemberitaan. Terima kasih juga buat anggota Lantas Polres Timur Tengah Selatan dan pihak keamanan dari Satintel yang terus juga mengawasi dan mengamankan kami, selalu memberi arahan dan masukan kepada kami agar kami tidak salah dalam menyampaikan aspirasi kami. Selamat siang warga Kota Soe. Mohon maaf jika hari ini aktivitas Bapak Mama semua terganggu. Kami mohon juga untuk dimaafkan. Kedatangan kami hari ini di sini, ya, walaupun pintu pagar Kejari dikunci, ya, kami hanya mau sampaikan, tolong disampaikan Pak Kejari, kami tidak pernah melakukan anarkisme Bapak. Ya, kami tidak pernah melakukan kejahatan. Hari ini kami datang ke sini, Pak Kejari, tolong dengar suara kami di balik ruangan yang dingin, yang empuk yang Bapak sekarang tempati. Kami ingin sampaikan kepada Bapak bahwa kemewahan ruang itu adalah keringat dan darah daripada rakyat. Pakaian yang mewah yang Bapak kenakan itu juga adalah pajak rakyat Bapak. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan bahwa kami sangat kecewa dengan apa yang Bapak mereka lakukan, memberhentikan penyelidikan kasus internet desa. Kami menemukan beberapa hal Bapak, dan saat ini saya ingin menyampaikan kepada Bapak secara terbuka, dan ini kami sampaikan kepada Kejagung, Komisi Kejaksaan, Ombudsman RI, agar dapat ini menjadi evaluasi penting bagi Bapak. Program internet desa dibiayai dari anggaran dana desa tahun 2020. Program ini bukan merupakan program usulan dari masyarakat desa melalui Musrembang, melainkan program yang dimunculkan oleh Bupati di tempat. Internet seharga 36.850.000 dengan total kuota 10 GB, kecepatan 6 Mbps. Saat pasang biaya RP 5 juta,
maintenance pemeliharaan 2 juta, biaya berlangganan 1 tahun 26.500.000. Awal terkuaknya kasus ini dari adanya keluhan beberapa kepala desa tentang pemasangan layanan program internet desa yang bukannya membantu memperlancar kebutuhan pemerintah desa dan penggunaan layanan internet desa, tetapi justru mempersulit pemerintah desa dalam menggunakan layanan internet desa. Program tersebut tidak optimal dan tidak sesuai dengan kebutuhan pemerintah desa. Mendasar pada keluhan tersebut, maka DPC Posko Perjuangan Rakyat Timur Tengah Selatan terpanggil untuk mencari tahu serta melakukan investigasi, dan ini adalah fakta yang diperoleh dalam kasus ini sebagai berikut. 1. Program internet desa tidak melalui tahapan perencanaan dan penganggaran seperti tahapan Musdes, Musrembang, Kecamatan Musrembang Kabupaten, sehingga program layanan internet desa bukan menjadi kebutuhan masyarakat dan juga bukan menjadi kebutuhan pemerintah desa. 2. Untuk Kabupaten Timur Tengah Selatan terdapat 77 desa yang telah memasang perangkat layanan internet desa. 3. Dari 77 desa yang perangkat layanan internet desanya terpasang, baru 21 desa yang telah melakukan pembayaran kepada pihak ketiga, dalam hal ini pihak PT Telkom. Sesuai pengakuan beberapa kepala desa, membenarkan jika program ini dianggarkan sampai berhasil diasistensi atas instruksi perintah lisan daripada Bupati saat kegiatan sosialisasi program layanan internet desa oleh pihak Telkom di Aula Mutis kantor Bupati Timur Tengah Selatan, bahwa segala administrasi dan kepengurusan surat perintah kerja bukan dikerjakan oleh pihak desa tetapi langsung dikerjakan oleh pihak ketiga, bahwa ada pun beberapa desa yang sesuai kegiatan sosialisasi program layanan internet desa langsung disodorkan untuk ditandatangani sebelum perangkat internet desa terpasang. Yang dimaksud di sini menandatangani SPK. 8. Bahwa untuk kasus internet desa, Kepolisian Resort Timur Tengah Selatan dan Kejari Negeri Timur Tengah Selatan telah melakukan tahapan penyelidikan. Namun karena alasan telah dikembalikannya kerugian negara beralaskan pada MOU Kapolri, Kejagung dan Kemendagri, maka penyelidikan kasus internet desa yang menurut kami telah terpenuhi beberapa unsur tindak pidana korupsi akhirnya dibatalkan. Atas dasar-dasar tersebut di atas, maka kami Dewan Pimpinan Cabang Posko Perjuangan Rakyat Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, melihat adanya kejanggalan dalam proses ini, sehingga kami mengadukan hal ini agar menjadi pertimbangan dan dasar agar tahapan proses hukum terhadap kasus ini bisa kembali dilanjutkan demi keadilan dan penegakan supremasi hukum di Kabupaten Timur Tengah Selatan khususnya dan di negara Republik Indonesia pada umum. Berikut kajian kami yang mendasari adanya keanehan dan kejanggalan yang telah dilakukan penyidik Kejaksaan Negeri Timur Tengah Selatan. 1. Pengembalian kerugian negara tidak menghapus tindak pidana. Jika aparat penegak hukum dalam upaya penyelidikan telah menemukan adanya indikasi bahwa negara telah dirugikan karena mendapat suatu perbuatan melawan hukum, berhasil mengembalikan kerugian negara berdasarkan pada alat bukti sebagai tolak ukur, maka perlu diapresiasi yang sebesar-besarnya terhadap keberhasilan yang diraih. Namun aparat penegak hukum tidak serta-merta menghentikan jalannya proses pidana, pemidanaan, apalagi tersangka atau terdakwa berusaha mengembalikan uang hasil korupsi, maka dapat dikatakan beretikat baik untuk memperbaiki kesalahan. Dengan demikian bahwa pengembalian uang hasil korupsi tidak mengurangi sifat melawan hukum. Dalam tindak pidana korupsi, ada atau tidak adanya pengembalian kerugian negara sepanjang ada perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, maka delik terpenuhi. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi atau apapun itulah, Pak Kejari lebih tahu.
Pertimbangan lain, jika jaksa mengedepankan pada hukum administrasi apabila kasus korupsi internet desa tersebut di bawah nominal 50 juta minimal atau 200 juta maksimal, maka jaksa boleh menghentikan kasus tersebut dengan pertimbangan bahwa biaya penyelidikan dan penyidikan akan melebihi uang hasil korupsi yang sedang diusut. Namun karena nominal uangnya hampir 700-an juta, maka semestinya jaksa tidak harus serta-merta menghentikan kasus ini. Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3, telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, sehingga pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku. Pengembalian kerugian keuangan negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan sebagai bentuk pertimbangan hakim dalam memberikan putusan di pengadilan terhadap pelaku tindak pidana. 2. Tentang MOU antara Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri bersama Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia tentang penguatan komitmen pencegahan korupsi yang menjadi salah satu dasar dihentikannya tahapan proses penyelidikan dugaan kasus tindak pidana korupsi program layanan internet desa yang merugikan negara sekitar 700-an juta. Ini menurut kami perjanjian MOU tersebut bukanlah suatu kekuatan mutlak dan wajib dilakukan melebihi Undang-Undang Nomor 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dijadikan dasar untuk dihentikannya penyelidikan kasus internet desa. 3. Tentang MOU Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Kejagung RI Kepolisian Republik Indonesia, penguatan komitmen pencegahan korupsi merupakan komitmen yang dibangun. Menteri Cahyokumolo mengatakan tentunya antara setiap lembaga tetap saling menghormati kewenangan masing-masing. Kemendagri tidak bisa mengintervensi proses hukum yang dilakukan oleh Barreskrim Polri, begitu juga terhadap kejaksaan tidak bisa mengintervensi. Minta maaf, saya minum dulu.